Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Malaysia diambang krisis. Dulu, banyak pekerja Indonesia datang ke Malaysia dengan harapan kehidupan yang lebih baik. Namun, kenyataannya seringkali mengecewakan. Namun, situasinya kini berbeda. Indonesia telah bangkit. Lapangan kerja semakin terbuka, industri berkembang pesat, dan upah dalam negeri semakin kompetitif. Sementara itu, Malaysia masih berkutat dengan pola lama, mengandalkan tenaga kerja asing murah. Malaysia terancam krisis. Prabowo stop kirim TKI ke Malaysia. Video-video yang beredar di media sosial sekarang itu memang sangat-sangat luar biasa bohongnya. Indah kabar daripada rupa. Dan ini dilakukan oleh segelintir YouTuber Indonesia yang membuat berita kebohongan yang dikaitkan antara Indonesia dan Malaysia. Padahal Pak Prabowo tidak pernah mengucapkan stop kirim TKI ke Malaysia. Tapi segelintir YouTuber Indonesia selalu membuat berita bohong yang dikaitkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Konon katanya Singapura panik, ekonominya terancam punah karena Indonesia sudah stop kirim bahan mentah ke Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi serta pembetulan berita-berita bohong yang beredar di media sosial. Termasuk diantaranya sering mengaitkan nama TKI yang bekerja di Malaysia. Konon katanya pemerintah Indonesia stop mengirim TKI ke Malaysia. Padahal itu adalah berita bohong. Kerjasama antara dua negara Indonesia dan Malaysia ini sudah dilakukan sejak pada zaman dahulu. Dan kenapa sekarang segelintir mungkin yang membuat video-video bohong ini bocil-bocil ya, atau ulah anak-anak kecil yang dimana baru seumur jagung, kemudian membuat berita yang menimbulkan perselisihan di media sosial antara netizen Indonesia dan netizen Malaysia. Pada faktanya sahabat-sahabatku semua, Malaysia yang merupakan negara tetangga kita itu memberikan peluang pekerjaan bagi TKI yang bekerja di Malaysia. Dan alhamdulillah orang di sini itu pemikirannya beda dengan orang-orang kita yang kalian selalu memberitakan buruk negara tetangga. Pada faktanya hal-hal yang baik kalian tidak pernah beritakan. TKI di sini yang bekerja resmi secara sah juga oke-oke saja, bahkan jumlahnya jutaan, bahkan gajinya juga cukup lumayan bagi mereka yang sudah bekerja cukup lama. Lalu apakah benar-benar ekonomi Malaysia itu lumpuh, ekonomi Malaysia itu krisis tanpa TKI? Itu semuanya juga tidak benar. Oke, kita simak dan kita reaction videonya. Kira-kira hal yang seperti ini harus perlu diluruskan ya. Jadi hal-hal yang kiranya bohong harus diperbetulkan supaya orang-orang itu tidak salah paham dengan berita yang dibuat oleh segelintir YouTuber Indonesia yang selalu mengatasnamakan TKI, mengatasnamakan Pak Prabowo. Kalau orang SDM rendah ya percaya dengan berita ini, dan anehnya berita seperti ini ditonton ratusan ribu bahkan jutaan penonton. Mereka percaya padahal bohong. Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Malaysia diambang krisis, Indonesia berhenti kirim TKI, industri terancam lumpuh. Malaysia tengah menghadapi tantangan besar dalam perekonomiannya. Keputusan Indonesia untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja ke negeri jiran menjadi pukulan telak bagi berbagai sektor industri, terutama perkebunan kelapa sawit. Indonesia akhirnya punya senjata ekonomi baru yang bisa mengguncang dominasi Singapura dan Malaysia. Dan antara superholding terbaru dengan kekuatan finansial luar biasa siap mengambil alih kendali sektor strategis yang selama ini dikuasai asing. Dengan modal awal mencapai 1.000 triliun rupiah, Indonesia tidak lagi sekadar jadi pasar bagi investor luar, tapi justru bisa menguasai permainan. Apakah ini awal dari kebangkitan ekonomi nasional? Bagaimana dampaknya bagi raksasa keuangan seperti Temasek dan Khazanah? Tonton video ini sampai habis, karena ini bukan sekadar perubahan biasa, ini bisa menjadi revolusi ekonomi terbesar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sobat channel Kabar Langit, Dewan Perwakilan Rakyat Waalaikumsalam. Indonesia secara resmi mengesahkan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menandai kelahiran Badan Pengelola Investasi baru bernama Danantara. Keputusan ini bukan hanya sebuah reformasi struktural, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat kontrol ekonomi Indonesia di tengah dominasi investasi asing. Dengan modal awal sebesar 1.000 triliun rupiah atau sekitar 600 miliar dolar Amerika Serikat, Danantara berpotensi menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu menyaingi Temasek dari Singapura dan Khazanah Nasional dari Malaysia. Tapi bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi dominasi lama ini? Seberapa besar peluang Danantara untuk mengubah peta kekuatan ekonomi Asia Tenggara? Indonesia selama ini dikenal sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan produk domestik bruto lebih dari 1,4 triliun dolar Amerika Serikat. Namun, di balik angka-angka yang mengesankan ini, ada fakta mencengangkan. Sebagian besar sektor strategis masih berada dalam kendali investor asing. Perkebunan kelapa sawit, energi, dan infrastruktur adalah 3 sektor kunci yang selama bertahun-tahun dikendalikan oleh perusahaan multinasional, terutama dari Singapura dan Malaysia. Lahirnya Danantara memberikan harapan baru bahwa Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pasar bagi modal asing, tetapi juga mampu menjadi pemain utama dalam pengelolaan aset strategisnya sendiri. Dengan kontrol lebih besar terhadap aset-aset nasional, Indonesia kini memiliki peluang untuk mengarahkan keuntungan ekonomi ke dalam negeri, meningkatkan ketahanan nasional, serta mengurangi ketergantungan pada investor asing yang selama ini mendikte arah kebijakan ekonomi nasional. Temasek dari Singapura dan Khazanah Nasional dari Malaysia adalah 2 raksasa investasi yang telah lama mendominasi ekonomi kawasan. Temasek memiliki total aset sekitar 280 miliar dolar Amerika Serikat, sementara Khazanah mengelola aset sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Jika dibandingkan, Danantara memiliki akses ke aset BUMN yang mencapai 10.000 triliun rupiah atau sekitar 600 miliar dolar Amerika Serikat, jauh lebih besar dari pesaingnya. Ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana aset ini dikelola untuk mempengaruhi lanskap ekonomi. Indah kabar daripada rupa. Dan faktanya, kita bisa melihat sendiri sahabat-sahabatku semua. Antara Singapura, Malaysia, sebenarnya mana yang lebih maju nilai sendiri. Di sini saya ingin berbicara fakta ya. Fakta lah. Dari segi fasilitas yang mungkin terlihat sepele saja. Jalan raya di Malaysia itu lebih bagus daripada jalan raya di Indonesia. Harga makanan di Malaysia juga relatif tidak begitu mahal. Kemudian dari segi fasilitas umum di Malaysia itu lebih baik. Kemudian dari segi upah kerja itu juga lebih baik. Lantas, kenapa kita itu selalu membuat berita-berita yang seolah-olah Indonesia itu terpaling maju, kemudian negara lainnya itu panik. Seperti Singapura, Malaysia akan merasa ketar-ketir. Kenapa harus dikaitkan seperti itu? Ya mungkin kalau dikaitkan seperti itu kan rame yang nonton ya kan. Tapi pada faktanya, kenyataannya negara kita itu tertinggal dari 2 negara tersebut, Malaysia dan Singapura. Singapura yang dimana tingkat korupsinya itu di Asia Tenggara itu paling bersih. Paspornya nomor 2 terkuat di dunia. Kalaulah memang Indonesia itu disegani dunia, ekonominya begitu sangat luar biasa, SDM-nya yang sangat maju, pastinya kan Indonesia menjadi bapaknya ASEAN. Lantas kenapa justru Singapura yang mendominasi di ASEAN? Harusnya kalau membuat berita seperti itu malu ya, malu tidak berkaca sendiri. Ya, memang saat ini Indonesia sedang berbenah, tetapi juga tidak langsung senaik level seperti itu, pastinya juga pelan-pelan. Sebenarnya Indonesia itu ada peluang untuk menjadi sebuah negara yang paling maju di Asia Tenggara dengan catatan tidak korupsi pejabatnya. Namun sayangnya kekayaan alam yang ada di negara kita, emas, tembaga, nikel, batu bara yang selalu digembor-gemborkan oleh para pejabatnya. Indonesia itu kaya raya.
kaya raya, iya kaya raya. Nikel, tambang emas, itu kan selalu digembur-gemburkan kan, selalu diwar-warkan. Tapi yang menikmati siapa? Apakah seluruh masyarakat Indonesia? Tidak. Masalahnya masyarakat Indonesia hidupnya masih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Kalau dibandingkan dengan negara tetangga lainnya, ya jauh. Bukan di Singapura nggak ada orang miskin, bukan di Malaysia nggak ada orang miskin, tapi ketimpangan sosialnya itu di Indonesia parah. Ini fakta loh ya. Mungkin sebagian ada yang tidak setuju dengan pernyataan saya marah-marah, tapi pada faktanya, realitanya seperti itu. Dan negara tetangga Malaysia yang boleh dikatakan negara kecil, tetapi begitu memberi peluang pekerjaan kepada negara tetangga lainnya, seperti Indonesia, kemudian Vietnam, Myanmar. Itu ramai orang-orang ASEAN yang bekerja di Malaysia. Dan banyak orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia itu sukses. Tidak semuanya orang yang bekerja di Malaysia itu mengalami nasib buruk. Enggak semuanya. Jadi tolonglah sahabat-sahabatku semua, kalau membuat berita itu yang bijak. Inilah fakta dan kenyataannya. Ekonomi Malaysia itu jauh lebih kukuh dan lebih maju ke hadapan. Ini fakta. Dan ringgit pun makin menguat. Rupiah sekarang semakin melemah. Ini bukan tentang istilahnya, oh negara sendiri kok dijelek-jelekin. Enggak, tapi ini fakta ya. Kita simak videonya. Dah masuk tahun 2025 ni, apa yang Malaysia capai pada tahun lepas? Ini 5 perkara apa yang dihadapi oleh Malaysia pada tahun 2024. Tahun 2024 ternyata menjadi tahun yang cemerlang untuk ekonomi Malaysia. Wow. Banyak pencapaian membanggakan yang menunjukkan kita sedang bangkit dengan kukuh. Ini adalah 5 bukti utama. Pertama, perdagangan Malaysia mencecah rekod tertinggi 2.88 triliun. Perdagangan Malaysia tahun ini mencatat rekod baru dengan jumlah 2.88 triliun. Ini bermakna ekspor dan import kita semakin rancak dengan lebihan dagangan yang berterusan. Maksudnya, barangan kita semakin laris di pasaran global dan ekonomi kita semakin stabil. Kedua, Malaysia menjadi pilihan pelabur di Asia. Pelabur luar nampaknya semakin yakin dengan Malaysia. Negara kita terus menjadi destinasi pelaburan utama, terutamanya dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan. Jumlah pelaburan yang disasarkan lebih tinggi daripada sasaran. Ini bukti Malaysia masih dalam radar pelaburan besar. Tiga, pasaran saham Malaysia paling cemerlang di Asia Tenggara. Bursa Malaysia mencatatkan prestasi terbaik di rantau ini. Keyakinan pelabur semakin meningkat, syarikat tempatan mencatat keuntungan kukuh dan pelaburan asing terus masuk. Ini menunjukkan ekonomi kita stabil dan bergerak ke arah positif. Keempat, ringgit Malaysia paling kuat di Asia. Siapa sangka ringgit kita menjadi mata wang paling kuat di Asia pada tahun 2024. Pengukuhan ringgit menunjukkan ekonomi negara berada di landasan yang betul. Ia juga membuktikan keyakinan tinggi terhadap dasar ekonomi Malaysia yang semakin baik. Kelima, kadar pengangguran paling rendah dalam 10 tahun. Kadar pengangguran turun ke 3.1% yang paling rendah sejak 10 tahun yang lalu. Ini bermaksud lebih ramai orang mendapat pekerjaan, lebih banyak peluang kerja dibuka dan ekonomi domestik semakin berkembang. Apabila ramai bekerja, kuasa beli pun meningkat. Ini memberi kesan positif kepada negara. Betul. Jelas sekali ekonomi Malaysia bukan sahaja pulih tetapi semakin kukuh. Dengan perdagangan yang rancak, pelaburan yang meningkat, pasaran saham yang cemerlang, ringgit mengukuh dan kadar pengangguran yang rendah, kita berada di landasan yang betul untuk masa depan yang lebih cerah. Jangan kata kerajaan perpaduan duduk saja tak buat kerja lah. Malaysia sekarang berbeza banyak dari dulu. Pandangan dunia kepada kita pun sangat berbeza. Jika sebelum ni Malaysia banyak terpalit dengan berita-berita negatif, skandal berbilion-bilion ringgit, masalah politik yang tak stabil, kontrak kerajaan yang tidak telus, parlimen digantung, penyalahgunaan dana awam, semuanya sering disajikan kepada kita maupun masyarakat antarabangsa. Tapi itu dululah ya. Sekarang dunia melihat kita sangat berbeza. Negara kita semakin diiktiraf mereka dan martabat negara diangkat kerana prestasi pentadbiran kerajaan semasa yang sangat cemerlang. Pertama, ekonomi negara kita terus berkembang. Portal-portal perniagaan dunia terus bercakap pasal ni, macam Bloomberg, Financial Times, Business Insider dan Forbes. Julai 2024, Bloomberg telah melaporkan bahawa ekonomi Malaysia telah menunjukkan prestasi yang tinggi di luar jangkaan. Begitu juga dengan Financial Times, sehingga akan terbit perbincangan terperinci tentang prospek dan potensi Malaysia.
Business Insider Julai lepas melaporkan ekonomi Malaysia telah berkembang pada kadar terpantas sejak lewat 2022. Forbes pula menyentuh tentang kebolehtlaksanaan dasar fiskal yang mampan seperti penyasaran subsidi telah menyumbang kepada pertumbuhan negara. Bukan itu saja, institusi bank seperti JP Morgan, salah satu bank terbesar di dunia, telah meningkatkan penarafan Malaysia. Ini adalah isyarat kuat tentang peningkatan keyakinan antarabangsa terhadap negara kita. Pertumbuhan ekonomi Malaysia dalam 2 tahun kebelakangan ini juga dilihat meningkatkan penggunaan swasta. RAM Ratings misalnya melaporkan bahawa penggunaan swasta meningkat 4.7% pada suku pertama tahun ini. Lebih menggembirakan, ringgit Malaysia telah berada pada kedudukan terbaik dalam tempoh 14 tahun ini apabila prospek Malaysia semakin cerah. Mata wang kita terus mencatatkan keuntungan untuk hari yang ke-11 berturut-turut, jangkaan terbaik sejak 2010. Nak masuk Siam tak ada masalah dah. Lepas ni bolehlah shopping puas-puas. Ini dia apabila pemimpin yang betul berada dalam kerajaan, masa depan negara pun cerah. 5 perkara menarik tentang perdagangan Malaysia 2024. Apa cerita perdagangan Malaysia bagi tahun 2024? 1. Perdagangan catat nilai tertinggi dalam sejarah. 2.9 trilion ringgit, naik 9.2% berbanding tahun 2023. Melepasi aras 2 trilion ringgit selama 4 tahun berturut-turut. Ya. Yang kedua, ekspor kita melebihi 1 trilion ringgit selama 4 tahun berturut-turut. Ini meningkat 5.7% kepada 1.5 trilion ringgit. Jumlah ini melepasi 87.2% daripada sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025. Yang ketiga, kita mencatatkan lebihan dagangan bagi tahun ke-27 tahun berturut-turut sejak 1998 dengan nilai 136.9 bilion ringgit. Yang keempat, 85.5% daripada jumlah ekspor Malaysia terdiri daripada barangan perkilangan. Penyumbang terbesar ialah barangan elektrik dan elektronik. Ini yang mencatatkan nilai ekspor yang tertinggi dalam sejarah kita. 601.2 bilion ringgit. Yang kelima, kita telah meneroka pasaran baru untuk mengurangkan pergantungan kepada pasaran tradisional. Ekspor ke Kenya, Oman dan Namibia mencapai rekod baru. Antara pasaran lain mencatat peningkatan besar ialah Angola yang melonjak 59.3%, Ethiopia melonjak 56.4%, Mesir naik 53.6% dan Algeria naik 27.9%. Ya. InsyaAllah MITI akan terus berusaha meningkatkan perdagangan kita demi kemakmuran negara. Dan pada faktanya, negara tetangga kita yaitu Malaysia, ekonominya semakin kukuh dan dibanjiri investasi asing. Para investor lebih percaya untuk berinvestasi di Malaysia. Kemudian ringgitnya juga semakin kukuh. Kalau ada yang bilang katanya ekonomi Malaysia krisis, ekonomi Malaysia lemah tanpa TKI, itu ya salah besar sahabat-sahabatku semua. Justru dengan adanya negara tetangga, ekonominya semakin kuat, ya kan, ekonominya semakin maju. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia juga akan berpeluang bekerja di Malaysia. Salah satunya mungkin kerja di kilang ataupun kerja di sektor industri lainnya. Jadi kalau mungkin ada pabrik-pabrik atau kilang yang sangat banyak di Malaysia, pastinya kan juga membutuhkan tenaga kerja yang cukup lumayan banyak, sehingga kadang-kadang masyarakat Indonesia pun juga berpeluang kerja di Malaysia. Yang berbicara stop kirim TKI di Malaysia, kemudian mengatasnamakan Pak Prabowo, itu berita bohong. Indonesia dan Malaysia masih menjalin kerjasama untuk hubungan dua negara, yaitu diantaranya salah satu pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia masih dijalinkan, ya, bukan di stop. Yang ngomong di stop itu adalah orang-orang yang membuat berita bohong. Jadi paham ya sahabatku semua. Namun di sisi lain, kemarin Malaysia juga sudah memberitakan bahwa untuk tenaga kerja asing yang sudah tersedia di Malaysia ini sudah cukup.
Jadi kalau Anda mungkin mau kerja ke Malaysia, ya baiknya benar-benar cari informasi yang sebenarnya. Jangan asal-asalan, takutnya kalau asal-asalan nanti kalian justru akan menjadi ilegal di negara orang. Kemudian tentang TKI di Malaysia, apakah mereka di sini kerjanya itu merasakan hal-hal yang mungkin kurang baik atau bagaimana? Nah, inilah cerita tentang TKI yang bekerja di Malaysia. Selama dia rasakan bekerja di Malaysia, kira-kira gajinya berapa dan seperti apa fasilitasnya. Setiap perantau punya cerita yang berbeda-beda. Setiap manusia punya nasib yang berbeda-beda. Ini adalah pengalaman pribadi TKI yang bekerja di Malaysia yang di-share di video media sosial. Jelas ya, jangan ada lagi yang ngomong, wah kamu ini iming-iming, kamu ini promosi kerja di Malaysia. Enggak, ini hanya sharing-sharing, hanya berbagi informasi. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabatku yang netizen yang selalu komen, ya kan, di Malaysia itu gajinya nggak setimpal, kamu nggak usah promosi orang untuk bekerja di sana. Aku nggak promosi teman-teman, kalian mau kerja kemana aja itu terserah kalian, ya kan. Tolonglah kalau berkomentar itu berpikir yang bijak. Ini sebagai bentuk informasi. Kita simak videonya. Loba nu nanya gaji di Malaysia sabaraha cenah mang? Oke, ayeuna kurang disipilnya. Ya ker pada gajihan barudak. Mang, gaji sabaraha? 3.200 lah. Anjir, 3.200 loba pisan euy. Lamun duit urang mah 10 juta lebih lah. Pada gajihan pona kabehan. Anjir. Ini kerja sawit nampaknya. Gaji berapa Mas kira-kira? Gaji nu bulan ayeuna nya, da setiap bulan ge beda-beda gaji mah. Kadang ker leutik, kadang ker gede gitu. Ji 2 3 4 5 genep 7 8 8 10. Ji 2 3 4 5 genep 7 8 8 10. Ji 2 3 4 5 genep 7 8 8 10. Ji 2 3 4 5 genep 7 8 10 20 30 40 3.840. Alhamdulillah. Nah, kalau kalian tanya, Bang, penghasilan setiap bulan itu berapa pasnya dan berapa pengeluaran setiap bulannya di Malaysia sebagai pekerja konstruksi? Oke, saya sebagai pekerja konstruksi, kalian tahu perbedaannya dengan pekerja kilang atau pabrik. Nih, kalian lihat tempatnya aja seperti biasa-biasa aja lah. Janji bisa tidur, bisa istirahat malam sudah, ya. Karena di sini saya pun sendiri hanya fokus kerja. Tempat tidur janji bisa tidur. Ya, penghasilan saya sebulan lebih kurang di angka-angka 3.500, 3.700 ya. 3.200, kadang 3.300, tak penting lah, pokoknya 3.300 sampai 3.700 itu ya. Kalau di rupiah kan mungkin dapat dari 9 sampai 11 juta ataupun 12 juta pernah. Dan ini pun semalam pun saya gaji di 3.725 ya. Ini uangnya. Nah, ini uangnya 3.762. Itu real ya. Nah itu kayaknya. Jadi pendapatan saya segitu dan itu pengeluarannya berapa? Pengeluaran saya, ini fakta. Saya makan keperluan dapur cuma habis di angka 300 ringgit itu ya, semua makan ya. Kalau minum untuk beli belanja minum, kalau kita pas kerja ataupun keluar belanja itu cuma habis 150. Jadi ditambah lagi dengan top up di mobil 50 ringgit, total 200 ditambah dengan makan tadi 300. Jadi saya habis cuma di angka 500 ringgit, gak nyampe 2 juta kalau dirupiahkan. Jadi itu semua kebutuhan tidur, tempat air, api semua disediakan tanpa kita ada bayaran. Dan alhamdulillah walaupun tempat seperti ini kita cuma biaya untuk makan. Nah, itulah cerita tentang kehidupan TKI yang bekerja di Malaysia. Ada yang bergaji 3.000 sampai 3.500, pekerja bangunan dan pekerja kebun. Setiap cerita seorang perantau berbeda-beda, dan cerita tadi adalah pengalaman pribadi yang dialami oleh TKI yang bekerja di Malaysia. Jadi untuk sahabat-sahabatku, alangkah baiknya kalau kita membuat berita, buatlah berita yang sesuai fakta dan janganlah seolah-olah ya kan Malaysia ketar-ketir tanpa TKI, seolah-olah Malaysia panik tanpa TKI. Janganlah mengatasnamakan TKI, dibuat berita yang bohong. Kasihan para TKI-TKI yang tidak tahu tentang berita seperti ini. Ujung-ujungnya ya kan mereka jadi bahan bohong berita kalian. Padahal masih banyak TKI-TKI yang bekerja di Malaysia, mereka merasakan hal yang sangat-sangat positif. Gajiannya yang cukup lumayan, dari ekonominya susah menjadi ekonominya luar biasa. Dari dulu rumahnya kecil
sehingga bisa bangun rumah. Banyak yang mempunyai kisah-kisah seperti itu dari dulunya yang tidak ada modal untuk usaha di rumah, kerja pulang dari Malaysia punya modal, dulunya nggak punya sawah, kemudian kerja di Malaysia punya sawah, banyak. Jadi untuk sahabat-sahabatku, semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.